Semua penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Lalu mengapa penyakit Anda sudah bertahun-tahun dengan segala macam alternatif perawatan telah dicoba, tetapi penyakit tak sembuh juga? Itu karena perawatan yang Anda dapatkan belum tepat. Anda hanya sibuk mencari obat luaran, tetapi Anda tidak sibuk bagaimana menyembuhkan penyakit dalaman. Anda sibuk mencari obat menyembuhkan tubuh fisik, tetapi Anda tidak pernah sibuk bagaimana cara menyembuhkan penyakit rohani ataupun penyakit batin. Karena semua pada umumnya sumber penyakit berpunca daripada batin yang sakit, jiwa yang kotor, mental yang rosak, pikiran yang tidak sehat. Jiwa yang kotor tidak akan pernah bisa menerangi pikiran, sehingga pikiran-pikiran ini menjadi gelap, mental menjadi rosak. Pikiran yang gelap, pikiran negatif, yang penuh buruk sangka, ilusi keterpisahan, ini sangat merosakkan sel-sel tubuh kita. Sehingga dengan pikiran-pikiran negatif ini kita mudah marah, sakit hati, mudah tersinggung, mudah benci, dan mudah menghakimi. Akhirnya segala sesuatu yang terjadi di kehidupan yang tidak kita senangi, kita selalu memandang kesalahan dari luar. Kita lupa memandang kesilapan diri kita sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita tanpa karma perbuatan kita di masa lalu. Jadi ketika kita sibuk melihat kesilapan yang di luar, menyembuhkan penyakit tubuh fisik luaran, tetapi kita tidak tahu bagaimana tata cara untuk menyembuhkan penyakit batin, maka selamanya penyakit kita akan hilang timbul, begitulah berkepanjangan. Tubuh ini hanya wadah. Isinya itu yang harus kita perbaiki. Ketika isinya kita tidak perbaiki, maka tubuh ini akan hancur berantakan. Siapakah isi itu? Isi itu adalah jiwa kita, rohani kita, sifat kita. Itulah tubuh halus ataupun tubuh rohani kita. Yang penting kita perbaiki ataupun kita sehatkan adalah tubuh rohani kita, kesehatan rohani kita. Ketika kita sembuhkan penyakit rohani dengan kaedah tata cara yang tepat, niscaya tubuh jasmani akan ikut sembuh. Tetapi kalau kita sibuk menyembuhkan penyakit jasmani, sedangkan kita tidak pernah berpikir yang sakit adalah rohani kita, batin kita. Kalau kita tidak sibuk menyembuhkan penyakit batin, tubuh zahir kita tidak akan pernah sembuh. Paling sembuh sekejap, penyakit datang lagi. Mengapa penyakit itu sulit sembuhnya? Itu karena kita lupa diri. Kita lari dari kemurnian kesucian diri kita. Kita mengikuti hawa nafsu, ambisi pikiran kita yang menyeret kita keluar diri. Sehingga kita mengotori diri, mengkhianati diri kita sendiri. Sehingga pikiran-pikiran liar kita ini selalu mengkhianati kesucian nurani kita ataupun rohani kita. Inilah yang membuat hidup kita tidak tenang. Ini jugalah yang membuat penyakit kita sulit sembuh. Karena kita hanya sibuk menyembuhkan penyakit zahir, tetapi kita tidak sibuk bagaimana tata cara menyembuhkan penyakit batin. Semua penyakit, 75% penyakit berpunca daripada batin yang sakit. 50% penyakit berpunca dari jiwa yang kotor. 25% penyakit berpunca dari pikiran, kerusakan mental pikiran. 15% penyakit berpunca dari hubungan sosial yang terganggu. Dan 10% penyakit berpunca daripada pemakanan. Lalu sekarang tanya diri Anda. Anda sibuk menjaga, merawat pemakanan jasmani, tetapi Anda tidak pernah berpikir bagaimana menjaga, merawat makanan rohani. Setiap hari manusia sibuk memberi makan, memuaskan perut jasmani, tetapi tidak pernah memberi makan perut rohani.
Lalu perut rohani akan sakit-sakitan, menyebabkan tubuh jasmani turut sakit-sakitan. Ketika di dalam sakit, maka di luar akan sakit. Ketika di dalam tubuh rohani kita sakit, yang timbul hanyalah kemarahan, kebencian, kesakitan, penderitaan. Tetapi ketika tubuh rohani kita sehat, penuh cinta, niscaya tubuh kita juga akan penuh kasih sayang, sehat, jiwa raga kita sehat, kuat, dan kita akan selalu hidup tenang, bahagia, selalu bersyukur. Tetapi ketika kita sibuk menyembuhkan penyakit jasmani, maka rohani kita akan terus menderita. Sampai bilakah kita sibuk menyembuhkan penyakit jasmani, sedangkan sejak lahir kita tidak pernah terpikir bagaimana memberi makan, memberi minum, menyembuhkan penyakit rohani kita. Malah kita tidak kenal siapa sebenarnya rohani kita yang selama ini kita nodai, kita sakiti, kita zolimi, sehingga zahir batin kita sakit-sakitan. Manusia pada umumnya sudah lupa diri. Manusia hanya sibuk mencari materi duniawi untuk kepentingan perut jasmani, tetapi tidak pernah sibuk bagaimana untuk mengenyangkan perut rohani. Inilah yang menjadi sumber segala macam penyakit, sumber penderitaan hidup, sumber segala malapetaka yang berkepanjangan. Selagi manusia itu tidak memberi makan rohaninya dengan kaedah yang tepat, maka selamanya penyakitnya akan hilang timbul berkepanjangan, malah makin parah lagi. Untuk itu carilah dan temukanlah orang-orang yang mampu menyembuhkan penyakit rohani Anda. Penyakit rohani adalah penyakit kebutaan mata kolbu, ketertutupan mata kesadaran, karena pikiran hanya menggunakan ego, kesombongan, hawa nafsu pikiran yang tidak berkesadaran. Inilah sumber segala macam penyakit yang membuat manusia itu lupa diri, lupa Tuhan. Yang dipertuhankan hanyalah hawa nafsu, keinginan pikiran, tetapi mengkhianati kesucian rohaninya sendiri. Untuk itu, temukan orang yang mampu menyembuhkan penyakit zahir batin, yang boleh menumbuhkan kesadaran berpikir Anda, yang boleh membukakan mata kolbu Anda, membangunkan kesadaran spiritual Anda yang selama ini mati, dikubur oleh ego kesombongan pikiran Anda. Selagi Anda tidak menemukan orang-orang yang tepat, yang mampu menyembuhkan penyakit zahir batin dan saraf-saraf Anda, niscaya penyakit Anda tidak akan pernah sembuh. Malah penyakit akan terus berkepanjangan, makin parah, sehingga Anda terus bergantung kepada tukang obat, bergantung ke makan obat. Anda tidak bergantung kepada diri sendiri. Anda tidak bergantung kepada kekuasaan Allah yang maha dahsyat yang ada pada diri Anda, karena Anda tidak mau menggali diri Anda, tidak mau mengkaji siapa diri Anda yang sebenarnya, tidak mau mencari tahu siapa Tuhan yang maha dekat, yang lebih dekat dari urat leher Anda, sehingga Anda mempertuhankan segala sesuatu yang ada di luar diri Anda. Lalu Anda mengaku-ngaku bertuhankan Allah, padahal yang Anda pertuhankan adalah sesuatu yang ada di luar diri Anda. Itulah kebutaan mata kolbu manusia yang jarang menyadari kesilapan berpikirnya. Itulah kemunafikan, kesirikan, pengkhianatan batin setiap manusia yang lupa dirinya, yang membuat dia sakit-sakitan berkepanjangan, yang membuat hidupnya terasa berat. Selalu jiwanya tidak tenang. Ini karena lupa bersyukur. Manusia yang lupa bersyukur adalah manusia yang kufur nikmat, yang tertutup ataupun buta mata kolbunya, tertutup mata kesadarannya dari melihat kewujudan Allah yang meliputi tubuhnya. Untuk itu, temukan orang yang mampu menyembuhkan penyakit zahir batin Anda.